Pada beberapa video yang lalu, kita sudah mengenalkan dan membahas tentang dua jenis masdar, yakni masdar muawwal dan masdar sharih. Apa itu masdar sharih dan apa itu masdar muawwal juga sudah kita jelaskan pada beberapa video yang lalu. Kita juga sudah berikan contoh beberapa kalimat di mana kalimat itu terdiri dari masdar muawwal, baik masdar muawwal sebagai mubtada maupun sebagai khobar mubtada. Juga kita sudah memberikan contoh bagaimana mengubah masdar muawwal ke masdar sharih. Jika ada di antara kita yang belum menyimak bahasan kita tentang masdar muawwal dan masdar sharih, maka silakan menyimak bahasan ini pada video-video sebelum ini. Nah, kali ini kita akan coba belajar sekaligus juga memberikan contoh bagaimana mengubah masdar sharih ke masdar muawwal. Kalau sebelumnya kita sudah memberikan contoh bagaimana cara mengubah dari masdar muawwal ke masdar sharih, nah kali ini kita akan mencoba belajar mengubah dari masdar sharih ke masdar muawwal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berikan contoh satu kalimat saja. Dan kalimatnya saya ambil dari sebuah hadis Nabi, yakni hadis yang berbunyi afdolul imani as-sabru was-samahatu. Lebih jelasnya silakan lihat ke papan tulis. Silakan lihat papan tulis. Ini ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi afdolul imani as-sabru was-samahatu. Sebelum kita ubah masdar sharih yang ada dalam hadis ini ke masdar muawwal, kita akan coba ulas hadis Nabi ini secara ilmu nahwu dan juga secara ilmu sharaf terlebih dahulu. Afdolul imani ini adalah rangkaian kata, gabungan dua kata yang dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu disebut dengan idhofah. Rangkaiannya terdiri dari kata afdolu dan al-imani. Kata afdolu dan al-imani ini digabungkan menjadi satu rangkaian kata yang dalam ilmu nahwu disebut dengan idhofah, al-idhofah. Al-idhofah terdiri dari dua kata, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah afdolu dan mudhof ilaihnya adalah al-imani. Afdolu mudhof, al-imani mudhof ilaih. Apa itu mudhof? Secara mudahnya, mudhof adalah kata pertama. Apa itu mudhof ilaih? Secara mudahnya, mudhof ilaih adalah kata kedua dari dua kata yang dirangkai atau yang digabungkan menjadi satu kesatuan idhofah. Jadi kata afdolul iman ini dan ilmu nahwu disebut dengan idhofah, yakni gabungan dua kata, dan kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, terus dari segi bentuk kata, afdol ini merupakan isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang bermakna lebih atau paling atau ter. Dan dalam ilmu nahwu isim tafdil juga dibagi dua, yakni ada ismu tafdil untuk makna perbandingan lil muqaranah, dan juga ada isim tafdil untuk makna paling atau superlatif yang dalam bahasa Arab disebut dengan afdoliyah. Jadi isim tafdil dibagi dua, yakni ada isim tafdil lil muqaranah untuk menyatakan perbandingan, dan kedua isim tafdil lil afdoliyah, yakni isim tafdil untuk makna paling atau ter atau makna superlatif. Isim tafdil makna lil muqaranah perbandingan
Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah masjid lebih besar daripada rumah. Nah, ungkapan lebih besar daripada itu maknanya adalah perbandingan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan dalam bahasa Arab, perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu menggunakan sigot isim tafdil, dan itu maknanya adalah lil muqaranah, untuk perbandingan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan lil afdoliyah, isim tafdil lil afdoliyah adalah isim tafdil yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau seseorang itu paling di antara seluruh yang dibandingkan. Misalnya, Masjidil Haram adalah masjid paling besar dari seluruh masjid yang ada di seluruh dunia. Nah, paling besar itu adalah ungkapan makna superlatif yang dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil lil afdoliyah. Isim tafdil yang digunakan untuk menyatakan paling atau atau makna superlatif. Jadi kesimpulannya, isim tafdil dibagi dua, yang isim tafdil lil muqaranah untuk menyatakan perbandingan, dan isim tafdil lil afdoliyah untuk menyatakan paling atau atau superlatif. Paling besar, terbesar, itu mana superlatif. Paling kecil, terkecil, itu juga mana superlatif. Paling mulia, termulia, itu juga mana superlatif. Paling jauh, terjauh. Paling dan ter adalah dua kata yang digunakan untuk menyatakan makna superlatif. Sedangkan lil muqaranah adalah makna untuk membandingkan sesuatu dari sesuatu yang lain, yang dalam bahasa kita disebut dengan makna komparatif, makna perbandingan. Afdolu ini adalah isim tafdil dengan wazan af'alu. Asal katanya afdolu dari kata fadilun. Fadilun. Fadilun artinya utama. Nah, kalau kata utama kita ubah menjadi isim tafdil, maka polanya menggunakan wazan af'alu. Fadilun, afdalu. Kalau kata kabirun, kita ubah menjadi isim tafdil, akbaru. Allahu akbaru. Akbaru itu isim tafdil dari kata kabirun. Sogirun, kecil. Kalau kata kecil, sogirun, kita ubah menjadi isim tafdil, maka menjadi asgoru. Wazan isim tafdil adalah menggunakan wazan af'alu. Sogirun, asgoru, kabirun, akbaru, jamilun, ajmalu, azimun, a'zamu, karimun, akramu, dan sebagainya. Dan harus kita ketahui bahwa isim tafdil itu terbuat dari isim-isim yang bermakna kata sifat. Besar, kecil, mulia, agung, jauh, dekat, hina, itu adalah kata-kata yang bermakna sifat. Nah, kata-kata sifat itu bisa diubah menjadi isim tafdil. Mulia, lebih mulia, paling mulia. Besar, lebih besar, paling besar. Kecil, lebih kecil, paling kecil. Dermawan, lebih dermawan, paling dermawan. Jauh, lebih jauh, paling jauh. Dekat, lebih dekat, dan paling dekat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu isim tafdil. Jadi isim tafdil itu adalah isim-isim untuk menyatakan perbandingan atau makna superlatif, dan isim tafdil dibuat dari isim-isim yang bermakna kata sifat, bukan dari kata kerja. Juga bukan terbuat dari isim-isim yang bermakna kata benda. Isim tafdil hanya dibuat dari isim-isim yang bermakna kata sifat. Itu tentang isim tafdil. Jadi afdolu imani ini, kata afdolu adalah mudhof, dan mudhofnya terbuat dari sigot isim tafdil. Afdolu asalnya adalah fadilun, lalu diubah menjadi isim tafdil menjadi afdolu. Al-imani adalah mudhofun ilaihi, dan mudhof ilaih biasanya selalu diawali oleh alif lam. Al-imanu asalnya adalah imanun, terus karena al-imani merupakan mudhof ilaih, maka
diawali oleh alif lam. Afdol mudhof, al-imani mudhofun ilaihi. Dan iman ini adalah sigot isi masdar dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu masdarnya adalah imanan. Amana yu'minu imanan itu adalah bentuk fi'il mazid dari kata amina ya'manu. Mujarrodnya amina ya'manu, lalu ditambahkan, dimazidkan dengan tambahan hamzah sebelum fa fi'il, maka amina menjadi a'mana. Amina ditambahkan hamzah sebelum fa fi'il, maka menjadi a'mana. Amina lalu menjadi a'mana. Nah, amina ini mujarrodnya, a'mana adalah mazidnya, yakni dengan tambahan a di awal sebelum fa fi'il. Terus karena ada dua hamzah bertemu, maka hamzahnya disatukan, lalu harokatnya dipanjangkan. Maka semula a'mana, maka menjadi amana. A'mana menjadi amana. Amana fil madinya. Mudorenya amana menjadi yu'minu. Masdarnya imanan. Lalu karena dia menjadi mudhof ilaih, maka pertama diawali oleh alif lam, kedua berikutnya harakat terakhirnya menjadi kasroh. Afdolu al-imani, afdolul imani.